Turn it up! Rikishi, salah satu pegulat berbadan besar yang melegenda di dunia gulat profesional seluruh dunia ini, termasuk pegulat yang sangat dikenal di Indonesia. Aksi gulatnya di masa lalu yang selalu mengekspos bokong besarnya jadi bahan bercandaan bocil Indonesia pada masanya. Di masa primanya, Rikishi cukup mendominasi cerita-cerita utama dan komedi di WWF era 90-an dan 2000-an awal. Tag team bersama Cukul dan pengkhianatan kepada The Rock menjadi hal yang paling diingat dari karirnya Rikishi. I did it for The Rock. Di masa modern saat ini, Rikishi lebih dikenal sebagai sang ayah dari Jimmy Uso, Jey Uso, dan Solo Sikoa yang tengah aktif mendominasi di WWE. Di video kali ini, mari kita ikuti cerita awal Rikishi debut sebagai pegulat profesional hingga memiliki karir yang cukup gemilang di WWF. Selengkapnya di Debut Story, cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Solofa Fatu merupakan pegulat keturunan dalam lingkup keluarga Anoa'i. Sejak kecil ia tinggal bersama pamannya Ava dan Sika. Disitulah dia mengenal dan berlatih menjadi pegulat. Tahun 1985 ia memulai karir bergulatnya di umur 20 tahun. Ia bergabung dengan Lutte Internationale, sebuah promosi di Montreal, Kanada. Ia bergulat dengan nama Prince Alofa dengan style high flying atau gaya cepat nan akrobatik. Ia juga bergulat di International Championship Wrestling yang berbasis di New York. Tahun 1986 ia membentuk tag team bersama sepupunya Samula Anoa'i dengan nama The Samoan SWAT Team, Samu dan Fatu. Mereka aktif di New Japan Pro Wrestling. Hingga tahun 1992, Samoan SWAT Team cukup memberikan impact dengan memenangkan tag team titles di berbagai promosi, di antaranya WWC Caribbean Tag Team Championship, WCWA World Tag Team Championship, WCWA Texas Tag Team Championship, dan lain-lain. Di tahun 1989, Samoan SWAT Team sempat bergabung dengan Jim Crockett Promotion yang membawahi NWA dan WCW saat itu. Di sana mereka sempat terlibat dalam pay-per-view terkenal seperti Great American Bash dan Starrcade di tahun tersebut. Aksi Samu dan Fatu, The Samoan SWAT Team, menarik perhatian WWF dan mereka ditarik masuk ke promosi tersebut di tahun 1992. Nama tag team mereka diganti menjadi The Head Shrinkers dengan gimmick yang masih sama ala-ala Wild Samoan yang beringas, liar, dan bergulat tanpa sepatu. The Head Shrinkers came all the way to the top. Satu hal yang paling diingat dari Head Shrinkers adalah di saat mereka membantu Money Incorporated untuk mengalahkan The Natural Disaster dan mendapatkan tag team titles. Setelah itu, Head Shrinkers feud dengan Natural Disaster dan High Energy Faction. Di tahun-tahun awal ini, mereka kerap menjadi filler dalam story tag team. Fatu bahkan sempat menantang World Championship yang dipegang Bret Hart pada episode Raw tahun 1993, tetapi tidak berhasil. Mereka juga sempat membantu Yokozuna untuk menang lawan Undertaker di Royal Rumble pay-per-view tahun 94. Sampai akhirnya The Head Shrinkers menang tag team title di tahun tersebut. Mereka lanjut dimanajeri oleh Lou Albano. Setelah title direbut Shawn dan Diesel, Samu keluar WWF untuk fokus pemulihan cedera yang dia alami. Ini meninggalkan Fatu sendirian. Kemudian WWF memberikan partner baru, yaitu Sion. Mereka tag team dengan nama The New Head Shrinkers hingga pertengahan tahun 1995. Karena tidak ada arah yang jelas, Sion keluar WWF untuk join WCW, sementara Fatu tidak muncul di TV dalam beberapa waktu. Setelah hiatus sebentar, Fatu kembali muncul dengan gimmick baru sebagai pegulat single yang memerankan preman jalanan baik hati. WWF sering menayangkan video promo di mana ia memberi pesan motivasi untuk berbuat baik. Setiap video selalu diakhiri dengan slogan "Make a Difference". Do the right thing. Dengan gimmick ini, ia mulai bergulat di WWF Superstars dan sering menang melawan Jobber. Sayangnya, karakter ini dinilai gagal mendapatkan respon penonton. Dan di tahun 96, Fatu mulai sering kalah dari pegulat-pegulat besar. Sampai akhirnya gimmick tersebut dihentikan di April 1996. WWF kembali mencoba memberikan gimmick baru untuk Fatu. Kali ini ia muncul kembali setelah 3 bulan off. Fatu muncul sebagai pegulat bertopeng yang tidak berbicara. Ia dinamai The Sultan.
Ceritanya, ia tidak bisa bicara karena lidahnya dipotong. Iron Sheik dan Bob Backlund jadi juru bicara dan manajernya. Ia sempat menantang Rocky Maivia untuk Intercontinental di WrestleMania 13. Gimik ini bertahan cukup lama hingga menghilang di tahun 1998. Kemudian Fatu keluar WWF untuk latihan lagi sekolah gulat dan bergulat rutin di promosi independen hingga tahun 1999. Setelah berlatih dengan tekun, akhirnya Fatu kembali ke WWF. 13 November 1999, ia muncul dalam acara WWF Metal dengan gimik baru Rikishi Fatu. Debut Rikishi Fatu bertanding menang melawan Giulio Fantastico. Nama Rikishi sendiri berasal dari bahasa Jepang yang merupakan istilah untuk seorang pesumo. Ini sama dengan sepupunya yaitu Yokozuna. Dan memang Fatu ingin menjadi penerus Yokozuna. Fatu hadir dengan rambut yang dipirang serta badan yang lebih gemuk dari sebelumnya. Berbeda dengan Yokozuna yang lebih tertutup, ia memilih untuk memakai kostum sumo yang lebih mengekspos bokongnya. Ini jelas menarik perhatian sejak awal kemunculannya. Dalam match debutnya di TV, Julio mencoba untuk mendominasi sejak awal dengan style begulatnya. Kemudian Rikishi Fatu menunjukkan powernya dengan clothesline maksimal. Setelah itu Rikishi Fatu mengontrol matchnya. Kekuatan maksimal yang ia tunjukkan mampu memberikan respon yang cukup heboh dari penonton. Setelah Rikishi Driver, ia lanjut pin dengan hanya menduduki lawannya. Setelah itu Rikishi langsung feud dengan pegulat besar lainnya, Viscera. Setelah feud tersebut, Rikishi kemudian digabungkan dengan tag team yang sudah ada yaitu Too Cool yang digawangi Scotty 2 Hotty dan Grandmaster Sexay. Dalam suatu malam, Too Cool siap untuk berdansa ala grup mereka. Rikishi gabung joget bersama. Setelah itu segmen tersebut sering mereka lakukan bersama dan fans semakin lama semakin terbiasa dan menyukainya. Sampai di Royal Rumble 2000. Di mana WWE memberi spot joget Too Cool di tengah-tengah match. Rikishi bahkan bisa mengeliminasi 7 orang dan butuh 6 pegulat untuk mengeliminasi dirinya. Sempat ada sedikit perubahan huruf pada nama dari Fatu menjadi PHATU, Fatu, sesaat setelah ia debut sebagai Rikishi. Setelah ia gabung dengan Too Cool, nama Fatu dihilangkan dan ia lanjut dengan nama Rikishi saja. Seiring popularitas bersama Too Cool, Rikishi juga dikenal dengan jurus gesek bokong ke wajah lawannya atau disebut The Sting Face. Awalnya, Sting Face di-booking selayaknya finisher karena banyak pegulat yang menyerah setelah menerima jurus tersebut. Karena sangat memalukannya jurus ini, maka banyak fans yang menggemari Sting Face. Apalagi ketika seorang heel atau pegulat jahat yang mendapatkannya. Di Mei tahun 2000, saat itu Too Cool dan Rikishi jadi babyface favorit fans. Feud dengan Edge Christian dan Kurt Angle dan tim Rikishi mendapatkan kemenangan di Judgment Day. Karir Rikishi semakin meningkat. Ia berhasil menang Intercontinental Champion setelah mengalahkan Chris Benoit dalam episode SmackDown Juni 2000. Kemudian ia kehilangan title saat feud dengan Val Venis dan Test. Di bulan Oktober di tahun yang sama, Rikishi memasuki storyline di mana dia diungkap sebagai orang yang menabrak Stone Cold di tahun sebelumnya. Ia mengakui hal tersebut dan ia mengungkap alasannya bahwa ia melakukan hal tersebut karena The Rock. I did it for The Rock. Agar The Rock mendapat kesempatan bersinar. Ini menandai era Rikishi sebagai heel. Rikishi lanjut feud dengan Stone Cold untuk match di No Mercy. Dan kemudian Rikishi lanjut dapat spot-spot main event story hingga Armageddon. Hal ini sudah saya ceritakan singkat di Gulat Rewind tahun 2000. Awal Januari 2001, ia sempat jadi nomor 30 di Royal Rumble, tetapi dieliminasi oleh The Rock. Rikishi sempat masuk kembali ke divisi tag team setelah bergabung dengan Haku untuk feud dengan tag team lainnya. Di Maret 2001, Rikishi harus off karena cedera gendang telinga dan return di bulan Mei untuk kembali menjadi babyface. Tetapi ia kembali cedera, kali ini cedera bahu. Inilah yang membuat dia tidak terlibat dalam story invasion di tahun tersebut. Di masa brand extension di akhir tahun 2001, Rikishi kembali dan membokongi Vince McMahon. Sesaat setelah itu, ia menang Tag Team Champion bersama dengan Rico saat feud dengan Billy and Chuck. Ia juga sempat melawan Hogan dalam sebuah match. Walau kalah, ia berhasil Sting Face Hogan.
Di akhir 2002 dan seterusnya, Rikishi sangat jarang terlihat di show-show WWE. Ia hanya terlibat beberapa kali saja untuk filler sebuah storyline. Ia bahkan sempat reuni dengan Scotty 2 Hotty dalam suatu match di tahun 2004. 16 Juli 2004, Fatu dipecat WWE. Ada yang bilang karena cedera sejak April dan ada juga yang bilang ia menolak untuk diminta menurunkan berat badan. Fatu lanjut bergulat di lingkup independen sejak 2004. 13 September 2007, Fatu masuk ke TNA Wrestling. Ia debut di episode Impact tanggal tersebut dan muncul dengan nama Junior Fatu. Ia sempat terlibat feud dengan Kurt Angle dan tim 3D, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Tidak lebih dari 2 bulan dikabarkan bahwa Junior Fatu sudah dipecat TNA karena kesepakatan nilai kontrak yang tidak sesuai. Fatu kembali membuka booking untuk wilayah independen baik di Jepang maupun Meksiko. 2012, Rikishi datang kembali ke WWE saat Hall of Fame seremoni tahun tersebut. Ia datang untuk memberikan sambutan bagi Yokozuna. Ia bahkan sempat match melawan Heath Slater dalam Raw 16 Juli 2012. Setelah match, ia bahkan berdansa ala-ala tukul bersama kedua anaknya, The Usos. Sejak saat itu, WWE beberapa kali memakainya untuk meramaikan episode-episode spesial di WWE hingga saat ini. Rikishi diangkat ke barisan WWE Hall of Famer angkatan 2015. Walau ia sudah tidak lagi bergulat, Rikishi patut bahagia dan bangga karena legasinya di dunia gulat profesional masih bersinar melalui performa maksimal yang diberikan anak-anaknya dalam show-show di WWE. Rikishi merupakan salah satu nama yang paling dikenal oleh fans SmackDown yang ada di Indonesia. Apalagi fans angkatan Attitude Era yang selalu siap berjoget ketika musik Too Cool dimainkan. Mana nih momen Rikishi favorit kalian? Komen di bawah ya.